Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau datang kembali dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau datang, Engkau urapi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Kami mau tetap terus ada di dalam jalan-Mu yang kudus. Lihatlah hati kami ya Yesus. Kami rindu hati kami seirama dengan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
mau terus setia Tuhan, kami mau terus berharap padamu, kami mau terus percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu melingkupi kami, bahwa kuasa-Mu terlebih besar, kami mau terus percaya Tuhan. Mari Kau selidiki hati kami ya Yesus. Kuduskan hati kami Tuhan. Murnikan setiap hati kami Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Oh, kudus, 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 kudus. Oh, kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kami mau terus berharap kepada-Mu, Allah yang kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Mari penuhi kami ya Yesus. Mari penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Oh, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang termulia. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau Allah yang mulia ya Yesus. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas seluruh hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin ya Bapa. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin, amin. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Yesus, di
selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berkumpul, belajar di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Amin. Saudara-saudara, ini adalah satu doa yang dinaikkan oleh seorang wanita biasa. Dia seorang wanita yang bernama Hana. Kalau kita membaca dalam kitab Samuel, 1 Samuel, kita akan menjumpai ada seorang wanita yang bernama Hana. Dia punya suami namanya Elkana. Nah, Hana ini sama seperti wanita-wanita pada umumnya. Dia punya suami, tapi dia juga punya keluarga, ya, yang hidupnya juga diberhadapkan dengan kenyataan-kenyataan dalam hidup itu. Suaminya ini punya istri 2. Hana istri yang tertua, sedangkan dia punya madu namanya Penina. Hana ini mandul, Penina punya anak. Nah, karena dia mandul, sesuai dengan tradisi pada waktu itu, kalau seorang wanita itu mandul, itu dianggap sebagai sebuah kutuk, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sehingga tidak heran, hampir tiap hari dia menjadi bahan olok-olokan. Yang menghina, yang mengolok bukan siapa-siapa, tetapi adalah madunya sendiri. Tiap hari dia dihina, tiap hari dia dilecehkan, tiap hari dia diremehkan. Nah, saudara-saudara, ketika dia menghadapi penghinaan, ketika dia menghadapi direndahkan, ketika dia dilecehkan, dia datang kepada Tuhan. Dia berlutut di kaki Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak sedikit kita berhadapan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Ada hal-hal yang tidak pernah kita rencanakan, yang tidak enak, tapi itu terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita belajar sesuatu. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi semua dalam hidup ini. Yang pertama, kita belajar untuk punya sikap hati yang benar. Ya, saya ulangi, kita punya sikap hati yang benar. Hana waktu menghadapi masalah ini, dia pilih berdoa. Dikatakan firman Tuhan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Orang kalau punya masalah, biasanya susah. Ya, biasanya susah. Tapi Hana berdoa kepada Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu menjadi tempat pengharapannya.
Dia percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah gunung batunya. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah sandarannya. Di saat tidak ada tempat untuk bersandar, dia pilih berlutut, dia pilih bersujud dan menyembah Tuhan. Dan hatinya bersukacita, bukan karena punya masalah, tetapi hatinya bersukacita karena Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita sedang punya masalah, apakah kita bersedih? Apakah kita berlarut-larut dengan persoalan itu? Apakah kita terus-menerus bersedih hati karena hal-hal yang tidak perlu? Atau kita akan tetap bersukacita karena Tuhan? Apakah kalau Hana sudah bersukacita, Hana sudah berdoa, masalahnya selesai? Tidak. Masalahnya belum selesai. Saat dia berdoa, saat dia bersukacita karena Tuhan, dia tidak langsung hamil. Dia tidak langsung mengandung. Dia tidak langsung persoalannya dicabut oleh Tuhan, tidak. Tetapi dengan berdoa, dengan bersukacita, dia mulai belajar untuk menaruh sesuatu di dalam hatinya. Menaruh pengharapannya, bukan kepada siapa-siapa, tetapi dia mulai menaruh pengharapannya, menaruh sukacitanya kepada satu pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan semesta alam. Yang kita pakai sebutan dan sering kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita belajar untuk periksa diri. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu, itu adalah dosa-dosamu. Yang kedua, kita perlu koreksi diri. Kita perlu memeriksa hati kita. Kalau orang Jawa berkata, tebah dodo. Kita perlu menyadari, barangkali ada perkara-perkara, ada hal-hal yang dalam hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga seringkali doa kita rasanya terhalang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perlu bagi kita untuk memeriksa hidup kita. Kita koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan hidup kita masih mendukakan hati Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Atau justru hidup kita justru semakin hari semakin membuat Tuhan marah? Karena apa? Karena ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran yang terus-menerus kita kerjakan dalam hidup. Kita hidup semakin hari bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi hari-hari ini, mari dua perkara ini kita belajar. Yang pertama, kita mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mau memeriksa hati kita. Apakah hati kita sudah berkenan kepada Tuhan? Kiranya renungan singkat ini akan menolong kita menjalani hidup dari hari ke hari. Day by day kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai hatimu dan pikiranmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.